Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salaka bina tariqatil hidayati ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah di penghujung daripada bulan Ramadan. Tidak terasa kita merasa baru saja kita berdoa selalu kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa Rajab wa ballighna Ramadan. Baru saja tiba-tiba kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Begitulah perjalanan waktu terasa cepat. Detik berganti menit, menit berganti jam, hari, dan sekarang sudah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah 2 hari lagi kita puasa dan kita akan menyelesaikan puasa kita dengan melaksanakan ibadah Idul Fitri. 2 hari lagi puasa kita. Tidak terasa. Waktunya sudah, jemaah sekalian. Yang 2 hari ini kita gunakan untuk refleksi, untuk muhasabah, untuk mawas diri. Kalau kita dulu berdoa agar Ramadan ini dapat kita diberi Allah panjang umur, kesehatan, kemudian kita ingin agar Ramadan ini betul-betul kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang waktunya kita tanya diri kita, karena sudah di penghujung, betulkah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan? Betulkah kita sudah menjalankan semua ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan? Apakah tilawatul Quran kita, shaum kita, salat kita, sedekah kita, zakat kita sudah sungguh-sungguh kita laksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan ibadah? Kalau sudah, maka sangat layak kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita ibadah kita sudah ikhlas. Sedekah kita hanya karena mengharap ridha Allah. Bukan sedekah yang mengharapkan pujian-pujian. Salat kita juga begitu. Bukan karena lagi ramai orang kita kelihatan khusyuk, tapi begitu sendiri-sendiri kita tak tahu dari takbiratul ihram tiba-tiba sudah salam saja. Sudah mengucap salam, sudah selesai salatnya kalau lagi sendiri. Kita tidak tahu apa tahajud kita, hanya sekedar memenuhi anjuran untuk salat tahajud, ataukah
Di waktu-waktu yang sepi itu di mana orang tidur, kita bangun, kita melaksanakan ibadah tahajud, salat, berzikir, minta ampun kepada Allah dengan mengharap kasih sayang Allah, sehingga kita ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan aturan Allah SWT. Ataukah ibadah-ibadah kita itu biasa-biasa saja? Bahkan ada masyarakat Islam kita yang menganggap tidak ada apa-apa, bisa biasa saja. Antara Sya'ban, Ramadan, biasa saja. Bahkan nanti sholat Id pun biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan. Inilah yang kita khawatirkan. Maka kita perlu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Betulkah kita sudah ikhlas lillahi ta'ala dan kita panen besar di bulan Ramadan ini yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita sudah merasa, tapi coba kita intip juga. Apakah kita sudah ikhlas, kita sudah sesuai dengan aturan, diterima Allah ibadah kita, tapi ada ancaman besar yang menghadang kita nanti ketika kita di hari kiamat mulai berhitung. Dihitung oleh Allah, ada hisab, ada perhitungan yang tidak terlewatkan satu detik pun dari kehidupan kita. Semuanya tercatat, semuanya tertulis di dalam kitab kita masing-masing. Apakah jamaah sekalian, di samping ibadah kita yang ikhlas, yang menurut aturan itu, kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah? Nanti pada waktu hari kiamat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mengingatkan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan orang yang bangkrut, yang rugi dalam bisnisnya, yang rugi dalam perdagangannya? Dia capek berdagang, mengurusin dagangannya, tapi rupanya dagangannya rugi. Dia merasa sudah untung, tapi begitu dicek berapa pemasukan, berapa pengeluaran, ternyata pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Bangkrut. Maka ketika Nabi kita SAW bertanya, "Apa kamu tahu siapa yang bangkrut?" Maka sahabat menjawab, "Ya, kami tahu bangkrut itu adalah orang yang tak punya uang dan tidak punya aset." Tapi kata Nabi SAW, bukan itu. Nanti di hari kiamat ada umatku yang ketika menghadap Allah SWT, dia punya banyak ibadah. Ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, bahkan ada hajinya, ada umrahnya, bahkan berulang-ulang umrahnya, banyak sedekahnya. Tapi rupanya banyak juga dosanya. Ada yang datang menuntut kepada dia karena dulu di dunia orang tersebut pernah dipermalukannya di depan orang banyak, dimakinya orang tersebut. Datang lagi yang lain, dia bilang, "Kamu pernah celakain saya." Datang lagi yang lain, "Kamu pernah ambil uang saya."
Bahkan datang umat yang banyak karena dia seorang penanggung jawab masyarakat, menjadi pemimpin, rame-rame datang minta tagih kembalikan uang rakyat. Ada lagi yang datang, kamu pernah menipu saya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka untuk menutupi tuntutan itu, kebaikan-kebaikan, amal ibadahnya yang ikhlas, yang sesuai dengan petunjuk Allah itu ditarik satu persatu untuk dibagikan kepada orang yang menuntut itu. Ibadah salatnya yang ikhlas, yang sesuai aturan, dibagikan kepada ada yang minta ganti rugi, ada yang dipermalukan, harus dibayar dengan puasanya yang ikhlas itu, dan seterusnya dan seterusnya. Pahala sudah habis, tapi utang masih banyak yang menuntut lagi. Akibatnya na'udzubillah min zalik, dosa-dosa orang yang menuntut kepada dia itu dipindahkan kepadanya, maka dia memikul dosa dari orang-orang yang sudah disakitinya, dicuranginya, dizaliminya itu. Na'udzubillah min zalik. Maka jemaah sekalian, kalau kita belum maksimum melaksanakan ibadah Ramadan ini, minimal ada 2 hari lagi kita maksimumkan waktu kita siang malam untuk mengisi waktu kita dengan semua ibadah, baik ibadah vertikal kepada Allah maupun ibadah horizontal. Minta ampun kepada Allah, minta ampun atas segala dosa kita kepada Allah, supaya jangan bangkrut kita nanti di akhirat. Ada orang-orang yang kita rugikan, kita ganti kerugiannya di dunia. Jangan sampai nanti kerugian kita justru dengan memikul dosa daripada orang-orang yang kita zalimi, kita curangi, kita tipu, kita sakiti dan seterusnya. Dengan begitu maka insya Allah kita akan lahir di penghujung Ramadan ini dalam keadaan suci bersih, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumin waladathu ummuh. 2 hari lagi jemaah sekalian, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau itu sudah kita kerjakan, jangan lupa kalau kita sudah sempurnakan itu, walitukmilul iddah, kita sudah sempurnakan ibadah Ramadan kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka kita puji Allah, kita bertakbir, ya, karena Allah sudah menunjuki kita. Ibadah Ramadan kita tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Allah yang Maha Besar. Kita jangan merasa ujub, jangan merasa bangga, jangan merasa bersih. Kalau kita merasa hitung-hitungan kita sudah benar, karena semuanya itu adalah karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bangun malam tahajud kalau tidak dibangunkan Allah. Kita tidak bisa menahan lapar dan haus dalam keadaan seperti orang yang kelaparan di hari-hari biasanya, tapi tetap dalam keadaan bekerja secara maksimum kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pandai bersedekah kalau kita tidak diarahkan Allah untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah hanya anugerah dari Allah, dan karena itu kita pandai bersedekah. Ada banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak pandai bersedekah, tidak pandai bayar zakat, tidak pandai berwakaf, berinfak, karena tidak dapat petunjuk dari Allah SWT. Semuanya karena hidayah Allah, inayah Allah, bantuan Allah, petunjuk Allah, arahan Allah. Kalau tidak, kita tidak ada apa-apanya. Kita kecil, kecil memang kecil, jangan merasa besar. Mau dibandingkan dengan apa kita besar? Dibandingkan dengan masjid ini aja kita kecil.
Dibandingkan dengan Indonesia kita kecil, apalagi dibandingkan dengan bumi dan langit kita kecil. Jangan merasa besar. Tetaplah tunduk kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kita bertakbir untuk menyatakan kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takbir itu merupakan salah satu bentuk daripada rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Dan insyaAllah pada waktunya kita dimasukkan Allah ke dalam jannahnya, surganya, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sesuai dengan ekspektasi kita ketika memasuki Ramadan. Dan kalau masih kurang, kita penuhi di dalam 2 hari yang akan datang ini, dari mulai sekarang, dan akan terus kita pertahankan ibadah-ibadah kita itu dalam bentuk yang lain, disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ampuni segala salah khilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Arhamar Rahimin, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika waktu kecil kami dulu ya Allah. Allahumma ya Allah, pelihara anak keturunan kami, keluarga kami dari hal-hal yang akan merugikan kami di dunia dan di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kepada kami pasangan-pasangan, suami istri, anak keturunan yang damai hati kami ketika bercengkrama dengan mereka ya Allah. Tenang jiwa kami ketika berhadapan dengan mereka ya Allah. Menggembirakan hati kami keberadaan mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami menjadi teladan-teladan bagi orang-orang yang bertakwa ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang sudah kami laksanakan di bulan Ramadan ini ya Allah. Bantu kami untuk meningkatkan kemampuan ibadah kami ya Allah, kualitas ibadah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudara kami di Palestina semakin lama semakin menderita ya Allah. Mereka seperti sudah sampai pada puncak penderitaannya ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Bantu saudara-saudari kami di Palestina dan di berbagai tempat di dunia ini ya Allah, yang terzalimi oleh orang-orang yang zalim ya mujibas sa'ilin.
Hancurkan semua musuh-musuh kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terimalah ibadah kami ya Mujibas Sa'ilin. Hapuskanlah semua kesalahan, dosa dan kerugian-kerugian dunia dan akhirat yang kami lakukan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.